Karena dari dulu tuh aku berpikir aku tuh harus kuat, aku tuh nggak kenapa-napa, aku tuh nggak sakit, tapi aku adalah seseorang yang kuat dan mampu menerjang badai, ibaratnya gitu. Tapi dengan mindset aku yang seperti itu tuh malah memperburuk keadaan aku. Oke, welcome back teman-teman Circle E di podcast kesayangan kita. Kita bakal lanjutin buat ngomongin tentang self healing dan juga mental health bareng Kak Zizi. Halo. Oke, for your information, buat ini tuh part ketiga kita ya teman-teman. Part kedua itu tentang kita membedah buku, kita membahas tentang kehilangan, ikhlas dan juga rela serta mencintai dan menemukan diri sendiri ya. Oke, sebelumnya di part sebelum ini tadi itu Jijin pernah men-spill kalau ternyata ketika overthinking itu memang sangat berat, kita tidak bercerita ke siapa-siapa, akhirnya memutuskan untuk pergi berobat. Iya. Mungkin ada teman-teman yang kayak lagi ngerasa aduh aku mau banget tapi aku takut dibilang aku berobat, aku gila. Betul. Apakah memang seperti itu atau itu cuman kayak kata-kata jahat aja? Kan ternyata kita kayak lebih jahat ke diri sendiri daripada jahat ke orang kan. Kita adalah pengkritik terjahat ke diri kita sendiri. Ya. Oke, kalau dibilang setelah itu aku berobat, nah sebelum aku berobat itu ada cerita panjang lagi loh Putan. Cerita bahwa aku tuh denial bahwa aku tuh sakit gitu. Karena di pikiran aku tuh kuat. Karena dari dulu tuh aku berpikir aku tuh harus kuat. Aku tuh nggak kenapa-napa. Aku tuh nggak sakit. Tapi aku adalah seseorang yang kuat dan mampu menerjang badai, ibaratnya gitu. Tapi dengan mindset aku yang seperti itu tuh malah memperburuk keadaan aku. Padahal kata-katanya semangat ya, tapi Iya. kayak Itu namanya tuh gak make sense. toxic positif, ya kayaknya. Toxic Kayak yang positif. manipulasi otak. Iya betul. Kayak padahal kita itu ada seorang yang udah sakit, tapi otak kita bilang bahwa kita tuh adalah seseorang yang kuat gitu. Kayak kita sekarang lagi butuh buat dioperasi, kita Tapi, malah kuat kok kita iya, aku jualan nggak lagi apa, gitu. aku nggak kuat, aku masih kuat gitu, aku Oke. masih strong gitu. Nah sebelum aku jelasin itu, aku tuh mau nyambungin sesuatu di media sosial, terutama kita para Gen Z atau kebanyakan orang itu bilang bahwa kita tuh adalah seseorang yang pengkritik. Selain itu kita tuh adalah seseorang yang suka mendiagnosa penyakit kita sendiri. Kayak ada konten-konten ya, ini psikologi kayak gini, kayaknya aku ini deh gitu, kayak gini deh gitu. Nah jauh sebelum kayak gitu tuh gak boleh ya kayak gitu teman-teman, gak boleh kayak mendiagnosis kayaknya mendiagnosa kayak aku depresi deh, aku kayaknya gini deh, penyakit A, B, C, gak boleh gitu. Itu yang boleh mendiagnosa adalah seseorang yang emang ahli di situ, kayak seorang dokter, psikolog, dan psikiater gitu. Nah oke, kita tinggalkan itu. Aku kembali lagi ke cerita aku. Cerita aku itu, aku denial bahwa aku tuh sakit gitu, karena selama itu tuh aku ya bermindset seperti itu. Tapi aku ada salah satu teman, dia teman aku yang dia juga mahasiswa psikolog Jogja. Itu aku beberapa kali kayak cerita-cerita ke dia atau keluar sama dia gitu. Ternyata dia yang nyadarin bahwa kamu kayaknya perlu deh, kayaknya kamu perlu ke psikiater katanya. Aku nggak marah, apa sih? Apa? Aku nggak sakit. Tapi buktinya aku masih hidup sampai sekarang gitu. Aku nggak rusak, aku tuh takut dibilang kayak gitu. Aku tuh nggak mau orang lain tuh tahu kekurangan aku. Karena apa? Kalau orang lain tahu kekurangan aku bakal dibully lagi. Kayak traumanya tuh masih membayang-bayang Masih belum selesai. Iya. Sampai akhirnya aku berdepresi. Depresinya tuh aku sampai Itu bisa nggak digambarkan kayak polanya tuh pernah apa yang mau aja biar teman-teman kayak mungkin ya nggak minta buat mendiagnosa tapi kayak ya sadar buat mungkin butuh pertolongan. Iya, nah itu kayak aku udah di titik depresi parah banget, pokoknya parah, sampai nggak sadar dibawa ke rumah sakit oleh teman-teman aku. Dibawa ke rumah sakit, diobservasi selama 1 minggu itu aku nggak sadar. Observasi, dokter mendiagnosa bahwa aku sakit gitu, sakit mental gitu. Terus setelah kejadian itu tuh aku nggak mau orang lain tahu kalau aku sakit mental, karena bagi aku tuh aib gitu kan. Aib nih, aku nggak mau orang lain tahu aku kayak gini gitu. Terus ternyata lama-lamaan kalau aku berpikir bahwa itu aib, itu makin buruk juga, karena aku kayak nggak menerima takdir loh kalau aku tuh sakit gitu. Karena aku berpikir
aku sempurna, harus sempurna di depan publik, aku harus kayak gini. Wow, mindset apa itu? Ideal banget ya. Kamu chaos nggak? Iya kan? Gitu? sangat kayak aku tuh Chaos banget. menjaga sikap, aku kayak bener-bener temen itu harus milih-milih, kayak aku nggak pernah cerita tentang apapun ke orang, bahkan orang tuh mau deket sama aku tuh kayak gimana gitu, karena dari aku tuh udah ngetutup bahwa aku nggak mau dikenal kamu, karena kalau kamu tahu aku merasa terancam, kekurangan aku nanti tahu. Sampai akhirnya ada suatu kejadian, aku diketahuin teman-teman aku. Kita teman-teman aku, dan itu aku langsung bereaksi kayak aku diketahui aku nggak boleh, aku sakit gini overthinking lah itu. Overthinking, aku dengan cara ngelepas overthinking itu, aku ngepost di salah satu media, aku WA, aku bilang aku sadar kayaknya aku nggak apa-apa deh sakit, aku punya kesakitan tuh nggak apa-apa, aku minum obat itu nggak apa-apa gitu, aku tuh manusia ada kurang dan lebihnya. Setelah aku ngepost itu, karena aku melawan rasaku itu, aku udah nggak overthinking dulu. Jadi kayak yang diperlukan adalah memvalidasi perasaan dan menyadari ya kurangnya kita ini. Iya. Dan setelah aku ngepost tuh nggak ada orang kok yang kamu gila ya, kamu minum obat ini ya, nggak ada. Kayak setelah itu aku damai, oh ternyata orang lain ya udah biasa aja. Sama kayak overthinking ketika kamu ngomong ke orang tua kamu, ternyata kayak sama aja. Ya udah gitu, ternyata aku masih mendapat cinta kok, aku tidak dihakimi gitu. Dan kamu perlu tahu ada suatu kata-kata gini. Sekarang kita itu pusing dengan apa yang kita pikirkan, tapi orang lain tuh tidak peduli dengan itu. Kayak ada seorang content creator bereksperimen, dia di tengah-tengah pasar, dia joget-joget, dia memperlakukan dirinya. Tapi ingat, setelah dia memperlakukan dirinya, mungkin 1-2 hari orang lupa, mungkin 1 bulan orang nggak bakal ingat kamu di situ gitu. Jadi jangan takut untuk ibaratnya tahu ke dunia bahwa kita tuh ada kurangnya, atau kita tuh memperlakukan apa-apa. Dan ini berlaku untuk prestasi ya, kita tuh nggak perlu takut untuk memulai sesuatu gitu, karena dunia nggak akan seintens itu untuk melihat kamu. Bahkan terkadang orang cuman mau tahu aja, kepo aja, betul. peduli kesekian, yang penting gue tahu lu kenapa. Iya, gitu. udah cuma segitu doang batasnya. Ya setuju. Oke, setelah tadi kan kayak ternyata buat minta tolong ke para ahli itu memang bukan sesuatu yang salah ya, tapi kita tidak boleh untuk mendiagnosa sendiri. Betul. Sebelum mereka memang kita itu kondisinya apa ya. Kalau emang butuh teman-teman, jangan takut. Kalau kamu mau dibilang ini juga belum tentu kamu masih bisa buat memberikan versi terbaik lebih lagi. Betul. Buat kedepannya ya. Oke. Karena tadi kan sudah selesai nih, sudah sampai ke bab itu, terus kayak bagaimana kamu mempresent, soalnya kan kayak kalau dari cover buku ini kamu menutup kan, seseorang yang menutup wajah dia ketika dia belajar cermin. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang, atau bahkan sekarang dirimu adalah seseorang yang selalu membuka dirimu di depan cermin? Kayak bagaimana kamu memahami dan mencintai diri kamu? Jawabannya mungkin teman-teman ya ada yang kayak udah intinya apa gitu. Karena aku di cover itu adalah seseorang yang menutup mata, di sekarang aku malah kayak mandang cermin terus. Masya Allah, cantik banget ya aku gitu. Kayak Masya Allah, siapa nih bidadari gitu. Kayak karena sekarang aku udah kayak sepercaya diri dengan aku gitu, dan diriku chill gitu ya. Chill banget, kayak cantik banget gue gitu. Jadi aku mau juga share-share ke teman-teman, kalau kalian merasa insecure, no, udah nggak ada insecure itu buat zaman dahulu. Sekarang tuh udah nggak zaman insecure. Sekarang tuh kalian harus percaya dengan diri kalian sendiri. Pokoknya tuh hidup kalau mikirin negatifnya nggak akan bisa hidup, pasti bawaannya buruk banget. Ayahku tuh selalu bilang, hidup kalau mikirin negatifnya kamu akan negatif. Kalau kamu hidup dengan mikirin positifnya, kamu bakalan positif. Oke. Good quote. Bukan good question ya. Question hari ini. Quote hari ini. Quote. Oke. Nah, berhubung tadi kita sempat berbicara tentang bedah buku ya di part-part sebelumnya, karena ini juga akhir dari pertemuan kita ya, udah mungkin akhir ya. Selaku kamu pembaca akut, gak bisa gak bilang gitu, pembaca akut, karena kamu suka banget baca kan. Iya. 3 buku yang bisa kamu rekomendasiin buat teman-teman yang mungkin lagi nyari buku, kalaupun enggak tentang self improvement atau mental health, kayak ketika kamu lagi di posisi itu, buku apa yang bisa dibaca gitu. Baik. Selain kan kamu udah nge-spill 3 filosofi teras gitu, selain itu. Selain itu, aku ada 1 buku. Yang pertama yaitu Nyaman Tanpa Beban. Nyaman Tanpa Beban tuh bener
ibarat seseorang ya, dia tuh adalah seseorang yang damai, penuh cinta. Jadi ketika kita baca itu, dia tuh kayak kenapa kayak dipeluk gitu, kamu kenapa, sini cerita sama aku gitu. Setelah kayak dipeluk, beberapa bagian tuh kayak ngasih quote-quote yang positif. Kamu hidup sekarang tuh adalah sebuah perjuangan loh daripada kehidupan kamu sebelumnya gitu. Kayak buku ini tuh keren banget. Aku kayak bener secinta itu. Kayak kalau kalian tahu IG aku itu banyak postingan yang itu tuh dari bukunya Mantan Beban. Wow. Selain itu ada? Selain itu 2 lagi? Kayaknya 2 aja ya. Oh 2 aja. Teman-teman bisa dicatat ya. Ada Nyaman Tanpa Beban sama buku apa lagi? Itu novel. Novelnya Terelie. Yang mana satu? Terelie itu yang bercerita tentang ayahku bukan pembohong. Wow. Sebenarnya itu nggak fokus ke self improvement ya, tapi dia tuh bercerita tentang sebuah ketidakketerimaan dan kayak pokoknya itu bagus banget. Ayahku bukan pembohong itu di situ tuh kayak dia highlightnya ya aku ambil tuh kayak kebahagiaan itu nggak kita cari di luar, nggak ada di pasangan kita, nggak ada di orang tua kita, di kerjaan kita tuh nggak ada, tapi di mana coba? Ada di dalam hati kita. Terus aku kayak wow, aku baca itu kayak oh bener ya, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, nggak ada di luar kita. Wow. Itu sih 2 itu ya? Iya. Karena tadi aku minta 3, mungkin satunya dari aku kali ya. mungkin kan ada. Karena akhir ini aku lagi habis baca buku banget, Buku fresh apa ya. tuh? Emang mungkin buku ini udah emang booming pada masanya, tapi aku baru sempet baca sekarang ya. Karena aku juga lagi melatih Iya. kebiasaan membaca ini. Kalau misalnya salah mungkin bisa dibenerin ya. Ada What's Wrong with Your Life. Apa itu? Itu tahu Kak Alvin Syahrin, temannya satu lagi pengarangnya. Aku lupa namanya siapa. Iya. Soalnya aku juga masih belajar ya. Sering baca Yang sih covernya itu. hitam terus di tengahnya ada biru itu juga ternyata kayak secara eksplisit menggambarkan kayak apa yang kita cari tentang kebahagiaan, kayak cinta, mimpi kita, hati kita. Ternyata kalau niat kita itu masih salah, kita bakal chaos. Kayak kita Betul, pikir kita setuju. introvert, gue harus jadi extrovert gitu. Enggak, itu belum tentu menjawab. Pemaksaan, itu pemaksaan. Kayaknya aku nggak pernah bahagia, kayaknya nemuin doi gue bakal bahagia gitu. Iya. Gak juga gitu Nggak ternyata. juga. Iya, nyambung nggak Ternyata sama buku tadi. mimpi aku mau apa ya, meraih mimpi-mimpiku, aku bakal bahagia banget. Iya. Belum tentu Belum juga. tentu. Kayak this will reminder kayak tujuan kamu apa selama ini. Wah, itu keren. Saya kayak dari pembuka daftar isi dia you think kayak kamu pikir Ya biar kita sadar kan sebenarnya. sumpah aku kayak gitu ya. Keren. 3 buku dari kita. Gak kerasa ya sih? Iya. Berawal dari kita kenalan tentang membaca, pentingnya membaca, kiat-kiat cerita kamu ketika kamu memutuskan untuk jadi penulis, kamu pernah overthinking berat, kita membedah tentang hilang, ikhlas, dan juga menemukan diri sampai akhirnya kita berujung di 3 buku yang mungkin bisa teman-teman baca. Mungkin ada quote yang mau kamu sampaikan terkait apa yang sudah kita omongkan selama 3 part ini buat teman-teman. Oke. Bisa membaca, bisa tentang literasi, bisa tentang diri sendiri. Aku quote ini pernah aku gunakan di salah satu lomba. Lombanya tuh gara-gara quote ini aku jadi menang. Wow. Dicatat, siapa tahu abis ini menang juga. Nular gak jadi gak cuma ngantuk kayak nular, tapi kemenangan menular. Amin. Izin gitu kan. Quote-nya adalah kita boleh kehilangan apapun di dunia ini, tapi kita nggak boleh kehilangan diri kita sendiri. Wow. Deep banget kan? Sadari guys. Udah kenalan belum sama temennya? Sama diri sendiri. Oke, makasih Azi. Terima Aku kasih, rasa aku juga udah sampai di diajak. penghujung aja kita obrolannya kali ini. Buat teman-teman yang penasaran dan tertarik sama konten podcast Circle E, bisa komen, share, subscribe channel kita. Terima kasih. Aku boleh nggak spill IG aku juga? Oh, boleh IG kalau Mas aku, Pil. kalau bisa ya di aku Iago Zizairit. Terus kebetulan aku juga lagi ongoing buku kedua aku. Wow, Ditunggu ya. ditunggu ya. Oke. Bye-bye teman-teman. Bye bye semuanya. See Terima you. kasih.